Oke, pembahasan berikutnya soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Di soal nomor 6 disajikan sebuah gambar segitiga ABC, di mana sudut D dan sudut B sama besar. Ada tandanya, sehingga untuk memudahkan gambarnya saya buat terpisah. Ada ABC, ada CDE. Nah, kemudian dari situ kita cantumkan dari soal yang sudah tertulis sisi-sisi yang diketahui. AB sini 12. Kemudian CD 7. Kemudian AD di sini, AD 8. CD 7. Nah, kalau begitu panjang AC 15. Kemudian habis itu panjang DE 8. Yang ditanya panjang CE berapa. Nah, di sini panjang CE berapa. Nah, kemudian dari gambar itu berarti CE per, jadi CE per berapa? Di sini CE adalah lengkung bintang. Jadi lengkung bintang, di sini adalah lengkung bintangnya 15. Berarti ini per 15. Sama dengan di sini 8 per lengkung titik bintang 12. Kemudian ada bentuk pecahan sama dengan pecahan kalikan silang. Berarti kalau begitu 12 dikali CE sama dengan 8 dikali 15. Kalau begitu panjang CE adalah 8 dikali 15 per 12. Kemudian dari situ kita sederhanakan dibagi 3, ini 5, dibagi 3, 4. 4 dengan 8, ini 2. Oh, kalau begitu panjang CE 10. Itu ada di pilihan option A. Oke, jadi tadi gambarnya saya buat terpisah. Ini ada sudut B dengan sudut D dari soal diketahui sama. Kemudian sudut C ini dengan C ini sama. Mengapa? Karena ini berimpit. Kemudian sudut E dengan sudut A itu sama karena jika dua buah segitiga masing-masing dua sudutnya sudah sama, maka dipastikan sudut ketiganya pasti sama. Nah, kemudian dari gambar yang kita pisah, kita cantumkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Nah, ini soal nomor 6. Kemudian kita bahas soal nomor 7. Nomor 7 ada sebuah segitiga ABC. Jadi ada sebuah segitiga ABC di mana sudut dalam. Jadi di dalam segitiga itu ada sudut namanya sudut dalam, A itu X derajat. Kemudian ini 70. Kemudian sudut C yang di luar namanya sudut luar, ini 2X ditambah 15. Nah, untuk menjawabnya kita buatkan ilustrasi begini. Kalau misalkan ini 70, jadi misalkan ada sebuah segitiga hampir sama, kita namanya aja A, sini B, ini C, dan ini D. Misalkan kita dengan bilangan yang tidak menggunakan XX biar lebih mudah. Ini misalkan 70. Kemudian kalau 70 di sini 50 misalkan. Berarti sudut C yang sebelah luar itu sisanya dari sudut lurus. Berarti ini 130. Nah, ini di dalam sebuah segitiga 70, 50. Jadi kalau sudut dalam tambah sudut dalam tambah sudut dalam itu kan 180. Maka ini A sisanya 70, 50 ini sudah 120. Maka sisanya ini 60. Nah, sehingga ilustrasi ini saya tetapkan ke sudut soal yang sudah ada di situ. Nah, di sini ada soal sama yang diketahui adalah 70x. Ini 2x. Ternyata di dalam sebuah segitiga sudut luarnya 130 ini ternyata bisa dicari dari mana? Dari 70 tambah 60. Jadi sudut luar yang 130 ini atau sudut luar C yang di luar ini, sudut C yang di luar ini ternyata jumlah dari sudut dalam B sama A. Nah, kita ilustrasikan berarti soal. Oh, kalau begitu berarti berlaku. Jadi kalau begitu di sini berarti surat 2x. Berarti 2x ditambah 15 itu ternyata nilainya 130, ternyata 70 tambah 60. Sama di sini, oh berarti 70 ditambah
X. Maka ini persamaan aljabar atau persamaan linear satu variabel. Caranya bagaimana? Ya dikelompokkan yang ada X-nya berarti 2X. Ini X sama dengan 70. Ini bergeser ke ruas jadi 15. Maka ini X sama dengan 70 dikurangi 15 itu ada 55 derajat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, berapakah sudut ACB? Berarti di sini, berarti yang sudut A ini adalah 55 derajat. Oh, kalau begitu, sudut ACB sisanya berarti 180 dikurangi 70 sini dikurangi 55. Jadi di dalam sebuah segitiga kalau sudut-sudut yang di dalam di jumlah itu 180. Maka 55 70 sudut sisa terakhirnya dikurangi. Berarti muncul 180 dikurangi 70 ini ada 110 derajat dikurangi 55. Oh, kalau begitu jawabannya 55 derajat ada di option B. Itu soal nomor 7. Sekarang soal yang berikutnya nomor 8. Nomor 8 disajikan sebuah lingkaran pusatnya P dengan sudut pusat KPN 48, LPM 144. Nah, ini saya buat yang besar biar kelihatan mudah. Kemudian di situ diketahui luas segitiga, luas juring PKN. PKN berarti di sini. Ini 66. Berarti ini 66 cm persegi. Pertanyaannya berapakah luas juring MPL? Nah, dulu waktu di kelas 8 pernah belajar berkaitan dengan lingkaran, sudut pusat juring per sudut juring yang lain. Jadi sudut pusat juring per sudut pusat juring yang lain itu sama dengan luas juring per luas juring. Sehingga berarti sini 48 derajat per 144 derajat itu nilainya sama dengan luas juring KPN yaitu yang 66 per luas MPL, luas juring MPL. Pecahan sama dengan pecahan kalikan silang. Tetapi kalau ada yang masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Dibagi 12 atau mungkin ini dibagi 12 dulu. Ini bagi 12, ini 4. Dibagi 12, ini 12. Oh, dengan tanda masih bisa lagi ini 1, ini 3. Oh, kalau begitu luas juring MPL itu ternyata 3 dikali 66. Maka muncul 198. Itu ada di pilihan option C. Jadi perbandingan sudut dengan sudut, luas dengan luas. Itu materi kelas 8. Sekarang nomor 9. Sebuah limas yang alasnya berbentuk persegi dengan sisinya 24, maka ini 24, ini juga 24. Tingginya limas adalah 5, di sini tingginya 5. Luas dari permukaan limas. Nah, luas permukaan limas apa? Jadi dulu waktu anak-anak belajar di kelas 8, luas limas itu adalah, di luas permukaan limas, berarti luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, ini dulu waktu di kelas 8 mencari luas bidang datar adalah luas bangun ruang bidang datar itu adalah luas limas adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, sisi tegaknya yang mana? Sisi tegaknya adalah yang berbentuk sini segitiga. Dan karena di sini alasnya persegi, maka keempat segitiganya sama. Sehingga nanti tinggal 4 kali luas. Sehingga kalau begitu, karena ini adalah limas alasnya persegi, ya sudah berarti limas yang alasnya persegi ya udah berarti tinggal 24 dikali 24 karena alasnya persegi. Ditambah jumlah.
jumlah sisi tegak. Sisi tegaknya ada 4. Yang keempat-empatnya sama. Dikali luas segitiga. Nah, anak udah kenal luas segitiga apa? Yaitu setengah alas kali tinggi. Nah, permasalahannya 5 ini bukan tinggi sisi tegak, tapi 5 ini adalah tinggi dari 5. Tinggi segitiganya belum tahu. Nah, sekarang kita mencoba mencari dengan menggunakan yang sudah ada. Panjang seluruhnya sisinya ini 24, maaf. Ini adalah separuh dari sisi, maka ini 24. Oh, kok 24? Karena separuhnya ya, berarti 12. Maaf. Berarti ini bukan 24 tapi 12. Jadi panjang ini 12. Nah, sekarang ini ada sebuah segitiga, tinggi itu pasti siku-siku. Maka ini segitiga siku-siku 5, 12, triple. Nah, panjang di sini adalah 13. Maka tinggi segitiga sisi tegaknya 24, alasnya tingginya 13. Maka ini 24 kali 24 berapa? Coba cari 24 dikali 24. Ini 9, 6. Ini ada 8, ini 2, 2, 4 berarti ya. Berarti 5, 7, 6. Maka di sini luasnya 24 kali 24 itu 576. Nah, ini 576 dari 24 kali 24. Kemudian mencari luas segitiga. Nah, luas segitiga berarti ditambah 4 kali. Luas segitiga alasnya 24, tingginya 13 per 2. Maka ini kan bisa disederhanakan. Ini 2. Oh, kalau begitu 576. Ini 576. 576 ditambah 2 kali 24 berarti 48 dikali 13. Ini berarti 4. 24 berarti 24. Ini 12 berarti jadi 14. Ini 48. Ini ada 4, 2, 6. Berarti ini 624. Maka jadi di jumlah 1200. Ada di pilihan option B. Nah, ini berkaitan dengan luas permukaan limas. Itu adalah luas alas ditambah jumlah sisi tegak. Sisi tegaknya bentuknya segitiga, yang mana keempat-empatnya sama. Mengapa? Karena ini alasnya persegi. Maka saya kalikan 4. Itu soal nomor 9. Soal nomor 10. Di sini ada gambar berpola yang ditanya sampai ke 7 ya. Kita tidak ada caranya, kita cukup tulis pola 1, pola 2, 3, kemudian 4, 5, 6, sampai kita buat ke 7. Untuk memudahkan saja. Kemudian dari situ, Ridwan menyusun kelereng dalam bentuk petak persegi membentuk pola seperti gambar. Banyak kelereng pada pola ketujuh. Nah, pola pertama kelerengnya ada 1. Pola kedua ada 3. Pola keempat ini ada 6. Pola keempat ada 10. Nah, pasti ini akan membentuk sebuah pola. Yang dimana kita cari, oh dari 1 ke 3 tambah 2. 3 ke 6 tambah 3. Berarti 6 ke 10 tambah 4. Oh, kalau begitu ditambah 5. Kalau begitu ditambah 6. Kalau begitu ditambah 7. Nah, berarti 10 tambah 5, berarti di sini 15. 15 tambah 6, 21. 21 tambah 7, 28. Nah, ini berarti jawabannya ada di B. Itu soal nomor 10. Nah, ini pembahasan soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nanti dilanjut soal yang nomor 11 sampai soal nomor 15.